Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa rakitan atau bahasa assembly. Materi pertemuan ini adalah tentang register. Jadi kayak memang karena, bahasa rakitan atau, bahasa assembly itu berkaitan dengan mikroprosesor, maka dalam proses programming-nya pun, kita banyak menggunakan, eee, register. Kita banyak menggunakan register, dan juga memori. Nah, untuk itu kita mesti kenalan dulu dengan apa sih register itu, kemudian apa saja jenis-jenis register yang ada, lalu apa saja fungsi dari masing-masing register itu. Oke, kita akan coba pelajari satu per satu. Oke, kenapa? Oke, jadi ini materi tentang register. Nah, kalau kita lihat dari arsitektur mikroprosesor itu sendiri, di dalam mikroprosesor itu yang pertama ada arithmetic logic unit atau ALU, lalu yang berikutnya itu ada apa nih, I/O port ya, jadi ini, arithmetic logic unit ALU-nya, lalu ini ada I/O atau input output port, jadi untuk dia bisa menerima input dan juga mengeluarkan output. Nah, kemudian ada namanya register. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Jadi, register ini sangat berkaitan dengan, ketika kita membuat program dengan menggunakan bahasa assembly, itu pasti kita menggunakan bantuan dari register ini. Oke, jadi register itu apa sih? Sebenarnya register itu sebagian, dari memori yang ada di dalam mikroprosesor. Mem si register ini bisa diakses dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, register ini bisa kita sebut sebagai perantara dalam mikroprosesor mengerjakan tugas-tugasnya atau pekerjaan-pekerjaannya. Jadi memang, register ini bisa, karena nanti dia punya fungsi masing-masing, jadi ketika kita mau memerintahkan sebuah fungsi kepada mikroprosesor, itu pasti kita harus menggunakan, register yang tepat, gitu. Nah, register ini punya panjang 16 bit. Nah, ini adalah jenis-jenis register. Jadi jenis-jenis register itu, kalau kita di sini ada AX, BX, CX, DX, lalu yang warna biru ini ada AH, AL, dan seterusnya. Lalu ada CS, IP, SS, SP, BP, SI, DI, DS, ES. Nah, ini adalah jenis-jenis register yang ada di dalam, mikroprosesor ataupun yang ada di dalam, CPU. Nah, kita akan lihat satu-satu. Jadi yang pertama ada register yang namanya General Purpose Register. General Purpose berarti, tujuannya untuk umum. Jadi register yang tujuan penggunaannya untuk umum. Nah, General Purpose Register ini adalah register 16 bit, karena tadi sebenarnya semua jenis register itu ukurannya 16 bit ya. Nah, yang termasuk ke dalam General Purpose Register itu ini AX, BX, CX, dan DX. Jadi ada 4 jenis register ini. Nah, tapi kenapa di bawahnya AX itu ada AH, ada AL, lalu BX juga ada BH, ada BL, CX ada CH, CL, DX ada DH, DL. Dan kalau kita lihat ini seperti, setengah dari AX gitu ukurannya, ya. Jadi memang, general purpose register itu bisa kita ubah menjadi register 8 bit, ya. Jadi masing-masing register ini bisa kita ubah menjadi register 8 bit. Nah, kalau diperhatiin, huruf depannya itu semua menggunakan huruf yang sama dengan registernya. Jadi untuk AX depannya tetap pakai A, H, L. Yang membedakan hanya H dan L. H dan L itu sebenarnya punya arti. Jadi kalau H itu adalah height dan L itu adalah low. Yang dimaksud low itu adalah, dia menggunakan 8 bit pertama dari bit general purpose register-nya. Kemudian, kalau height berarti dia menggunakan 8 bit ke 2 dari general purpose, register ya.
Ini nggak mau ya, sebentar. Ya jadi kalau misalkan tadi kan AX, dia punya 16 bit, nah anggaplah yang 8 bit pertama itu dinamakan dengan L atau low. Lalu 8 bit berikutnya itu dinamakan dengan H atau height. Nah, di depannya tinggal kita tambahkan A karena ini punyanya AX. Begitu juga untuk BX, CX, dan DX. Jadi masing-masing register itu bisa kita ubah menjadi register 8 bit. Oke. Nah, sekarang apa sih fungsinya? Ya walaupun namanya general purpose register, tapi tetap masing-masing register ini punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, apa fungsinya AX, BX, CX, dan DX kita akan pelajari di slide berikutnya nanti. Oh ini untuk menunjukkan yang tadi ada dari 16 bit itu kita bagi dua, ada yang akhirannya H itu menunjukkan height, sedangkan akhirannya L itu menunjukkan low. Jadi kalau yang belakangnya H itu berarti dia pakainya yang 8 bit kedua. Oke, nah ini. Jadi pertama ada register AX. Kenapa namanya AX? Karena A itu karena dia bisa disebut juga sebagai register akumulator. Atau register yang digunakan oleh CPU untuk operasi aritmatika. Ya. Jadi biasanya kalau kita mau menggunakan operasi aritmatika, itu kita pasti pakai register AX. Ya. Pokoknya kalau yang berhubungan operasi aritmatika itu pasti pakai register AX. Lalu yang berikutnya ada register BX atau basis. Nah, register BX ini selain dia bisa digunakan untuk operasi aritmatika, dia biasanya juga digunakan untuk perpindahan data. Ya, jadi tujuan khusus dari register BX itu adalah untuk operasi aritmatika dan perpindahan data. Dan juga di register BX ini dia biasa memiliki kemampuan pengalamatan khusus. Ya, jadi ketika kita mau berhubungan dengan pengalamatan memori secara khusus itu biasanya kita pakai register BX. Lalu di register BX dia juga bisa menyimpan alamat memori yang menunjuk pada variabel lain. Ya. Nah, selain register BX sebenarnya ada register lain yang punya fungsi sama, yaitu untuk menyimpan alamat memori menuju pada variabel lain, yaitu adalah register SI, DI, dan BP. Nah, ini mungkin akan kita pelajari di slide selanjutnya nanti. Lalu yang ketiga adalah register CX atau counter. Nah, kalau namanya counter berarti lebih ke kan menghitung ya. Jadi tujuan khusus dari register CX itu adalah untuk instruksi pengulangan atau looping. Ya, jadi sama kayak di pemrograman tingkat tinggi, kayak dipakai bahasa C atau C++ atau Python, PHP dan Java dan yang lainnya. Biasanya ketika kalian belajar algoritma, itu kalian belajar juga tentang perulangan atau looping. Nah sama, di dalam bahasa assembly ini juga ada yang namanya pengulangan atau looping. Nah, kalau mungkin biasanya kita pengulangannya pakai misalkan I++, pakai apa increment dan decrement. Nah, untuk proses penghitungan sudah sampai di mana sih proses loopingnya ini, di dalam bahasa assembly itu kita menggunakan register CX. Kita bisa menggunakan register CX untuk menghitung pengulangannya atau loopingnya. Jadi biasanya nanti ada instruksi yang bisa digunakan yang secara otomatis akan mengurangi CX dan akan keluar ketika CX-nya sama dengan 0. Ya, jadi memang kalau di perulangan ini nantinya kita akan menggunakan itu lebih ke decrement, bukan increment ya. Lalu register terakhir dari general purpose register itu adalah register DX atau data. Jadi dia tujuan khususnya biasanya digunakan untuk
operasi perkalian dan pembagian. Mmm, jadi walaupun masing-masing register ini baik AX, BX, CX maupun DX itu punya, tujuan khusus masing-masing, tapi, sebenarnya mereka tuh bisa dipakai untuk tujuan apapun, ya. Tapi biasanya ketika ada hal khusus itu biasanya akan digunakan register yang sesuai, gitu. Jadi misalkan kita mau pakai perulangan biasanya akan akan lebih baik jika kita menggunakan register CX dibanding pakai register yang lainnya, seperti itu. Kemudian, eee oke, nah register berikutnya dari yang, register yang ada tadi, dari sini nih jadi yang kita udah tahu ya yang ini sorry, yang ini kita sebutnya sebagai General Purpose Register ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah register segmen, ya register segmen itu yang ini nih, yang CS, SS, DS, dan ES ya, itu adalah namanya register segmen. Nah, apa sih register segmen itu? Register segmen itu biasa digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan lebih, eee, dijelaskan lagi apa sih segmen itu dan penggunaan dari register segmen ini seperti apa, ya. Tapi sebagai, pengantarnya, jadi kalau namanya CPU dia punya 4 register segmen. Biasa digunakan sebagai lokasi basis untuk instruksi program, data, ataupun stack. Register segmen itu biasanya, digunakan untuk mencatat di mana sih nyimpen programnya, di mana sih nyimpen datanya, stack-nya dan sebagainya, ya. Nah, sama kayak tadi general purpose register tadi ada AX, BX, CX, DX. Nah, si register segmennya juga ada 4 registernya. Yang pertama adalah CS atau code segment. Karena ada kata code berarti ini berhubungan dengan coding atau program ya. Jadi si register CS atau register, code segment ini dia akan menyimpan lokasi basis semua instruksi yang dapat dieksekusi dalam program. Jadi ketika kita membuat program, setiap barisnya itu akan disimpan di suatu lokasi. Nah, si code segment inilah yang menyimpan, lokasi penyimpanan instruksinya itu, ya. Jadi kalau, misalkan ya kita ada program, ini ada baris program, ini coding-nya. Nah, masing-masing coding ini akan disimpan di suatu tempat. Nah, yang tahu ini tempatnya ada di mana itu adalah si code segmen, ya. Jadi intinya kalau code segmen itu berarti, berhubungan dengan penyimpanan instruksi atau program. Lalu berikutnya ada DS atau data segmen. Nah, namanya juga data, berarti yang disimpan sama dia adalah lokasi, variabelnya yang kita gunakan. Ya, aduh. Jadi dia menyimpan lokasi dari, penyimpanan datanya. Lalu ada yang namanya SS atau stack segment, dia, menyimpan lokasi dari stack-nya. Apa sih stack itu? Mmm, Kalau misalkan kita berbicara apa ya, stack itu tempat penyimpanan ya. Jadi kalau kita nyimpen data, nah si stack ini adalah tempat penyimpanan, untuk menyimpan data-data yang mau kita tumpuk, ya. Jadi kalau data yang mau kita tumpuk itu berarti kita pakai stack. Lalu yang terakhir ada ES atau extra segment, ini biasanya lokasi basis tambahan untuk variabel-variabel memori. Jadi, ES ini bisa untuk apa aja sih, untuk ya.
Kemudian nanti mungkin kita akan lebih bisa melihat, mana sih yang namanya general purpose register, mana yang namanya register segmen, dan register-register yang lainnya itu ketika nanti kita praktek menggunakan EMU 8086. Kemudian register yang berikutnya itu adalah register indeks, ya. Register indeks ini mengandung offset dari variabelnya. Apa sih offset itu? Biasanya offset itu mengacu pada jarak variabel, label, atau instruksi dari segmen basisnya. Nah, register indeks sendiri mempercepat pemrosesan string array dan struktur data lain yang mengandung banyak elemen. Jadi biasanya saya sih suka bilangnya ini sebagai register bantulah untuk si general purpose register. Lalu register indeks ini juga macam-macam. Yang pertama ada source SI atau source index. Register ini mengambil nama dari instruksi pemindahan string yang biasa di SI itu mengandung nilai offset dari register DS. Jadi kalau masih ingat tadi ada register DS atau data segment. Nah, biasanya dia juga sering menggunakan bantuan dari register SI. Kemudian namanya DI atau Destination Index. Dia bekerja sebagai tujuan instruksi pemindahan string. Biasa mengandung offset dari register ES atau BP. Jadi tadi kan masing-masing register itu ukurannya 16 bit. Nah, ketika dia mau menyimpan sesuatu yang lebih dari 16 bit, biasanya dia akan menggunakan bantuan dari register SI ataupun register DI, seperti itu. Kemudian yang terakhir, jenis register itu ada register khusus. Yang pertama ada IP, yang kedua ada SP. Jadi IP itu adalah instruction pointer. Dia biasanya berhubungannya sama register CS. Nah, di sini kan ya, jadi kalau tadi register DS itu berhubungannya sama SI, kemudian ES dan BP itu berhubungannya sama DI. Sedangkan kalau IP itu berhubungannya sama CS. Jadi dia biasanya mengandung offset instruksi berikutnya. Jadi kalau kita tahu alamat dari registernya, kemudian memorinya di mana si programnya itu disimpan. Lalu yang berikutnya ada SP atau stack pointer. Nah, karena namanya SP berarti dia berhubungan sama stack. Si stack ini berarti berhubungan juga sama stack segmen, ya. Nih, register SS atau stack segment itu sama berhubungan dengan SP atau stack pointer. Jadi sama-sama mereka itu pokoknya tujuannya untuk stack aja, gitu. Ya, jadi itu jenis-jenis register yang ada. Lalu ada yang namanya register flag. Nah, register flag itu adalah register 16 bit yang menunjukkan status dari CPU-nya atau status hasil dari operasi aritmetiknya. Jadi biasanya untuk tahu status dari CPU-nya itu bisa kita lihat di register flag-nya. Nah, register flag ini ada banyak, ada 16. Register flag ini punya arti masing-masing. Ya, jadi nanti kita juga akan lihat ketika kita praktek menggunakan EMU 8086 ketika kita mencoba debug, ya. Nah, itu adalah pengantar tentang apa itu register, kemudian jenis-jenis register, fungsi-fungsinya apa. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika kita sudah masuk materi-materi berikutnya, itu pasti kita akan sangat sering menggunakan register ini. Jadi saya harap kalian bisa mempelajari lagi tentang apa itu, mempelajari dan memahami tujuan dari masing-masing register tersebut. Oke. Nah, kemudian ketika kita melakukan program menggunakan bahasa assembly, itu biasanya kita akan mengenal istilah debug, ya. Debug itu adalah sebuah program yang digunakan untuk melihat, mengedit, atau menyimpan data ke dalam memori atau disk. Biasanya debug ini digunakan untuk membuat program COM dan exe, dan bisa dijadikan alat bantu untuk perancangan peralatan berbasis mikroprosesor.
Nah, program debug ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi keluarga prosesor 8086. Debug ini juga sudah disertakan setiap kali user melakukan instalasi Windows. Jadi sebenarnya selain menggunakan aplikasi EMU8086, kita bisa menggunakan debug ini, fungsi debug yang sudah ada di dalam Windows. Jadi biasanya kita masuk ke command prompt atau CMD, ya. Nah, nanti kita akan coba di prakteknya menggunakan command prompt dengan menggunakan debug dulu. Oke, nah ini ada perbedaan antara program COM dan exe itu apa. Jadi ketika kita buat, program dalam bahasa assembly dengan menggunakan debug atau dengan menggunakan M8086, biasanya kita membuat yang kita buat itu adalah program ekstensinya COM, bukan exe. Ya, dan dia biasanya hanya menggunakan satu segmen saja. Ukuran file maksimumnya juga hanya 64 kilobyte. Nah, biasanya kalau kita pakai program COM itu kita sulit untuk mengakses data atau prosedur yang terletak pada segmen yang lain, ya. Jadi kalau, tadi, jadi kalau misalkan kalian di algoritma pemrograman itu belajar mengenai, pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, nah itu kan kalian Kalian nggak tahu, maksudnya ketika kita membuat program pakai bahasa C atau C++, kita nggak tahu proses di dalam komputer itu seperti apa, register mana yang dipakai dan sebagainya, ya. Nah, di bahasa assembly ini kita akan melakukan program langsung ke dalam CPU-nya. Jadi kita akan memasukkan program langsung ke dalam, register-registernya itu, seperti itu. Oke, jadi yang mungkin bukan mungkin, maksudnya yang akan kita gunakan, sekarang-sekarang ini lebih ke program COM. Oke, ini mungkin udah masuk ke teknis ya. Jadi kalau kita mau menjalankan debug itu kita harus, klik ya maksudnya kita buka CMD lah intinya, makanya klik start atau run kemudian, ketik CMD, klik OK dan muncul pada layar prompt DOS-nya, ya. Ini bisa kita gunakan di dalam Windows. Eee, Nanti dari program prompt DOS-nya kemudian kita ketik debug, nanti baru akan muncul, kita akan masuk ke dalam menu debug-nya. Oke. Oke, mungkin nanti, untuk teknis praktikumnya kita akan coba sama-sama di perkuliahannya. Oke, mungkin itu saja materi tentang register, sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.